Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Satuhur Masjid Asy'ari yang dirahmati Allah. Beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan ini. Malam kita sudah melaksanakan kegiatan itikaf malam yang kedua tiga. Ya. Kemudian ada sisa 7 hari lagi, maka kita semakin lebih meningkatkan lagi yang berkaitan dengan kualitas ibadah kita. Berbicara tentang kualitas ibadah, ketika berbicara tentang hal-hal yang untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ada sesuatu yang ada dalam diri kita, yang ada dalam diri kita ini, bahwa manusia memiliki ada yang aspek jasmani, kemudian ada aspek rohani. Ya. Aspek jasmani kita dilatih saat ini, gitu ya, dari mulai subuh sampai maghrib. Kemudian aspek rohani inilah yang patut kita untuk senantiasa, gitu ya, memperdalamnya, kemudian mengisinya. Aspek rohani atau nafas atau jiwa di dalam Al-Quran ya digambarkan secara garis besarnya kurang lebih ada 3. Ada yang namanya itu, kenapa yang berkaitan dengan jiwa atau nafas ya. Nafsu atau jiwa ini ya, ada yang mengartikan dengan amarah, lebih mengarah atau memerintahkan kepada sesuatu, baik itu yang sifatnya positif ataupun yang sifatnya negatif. Ya. 3 hal yang berkaitan dengan nafsu ini di dalam Al-Quran. Yang pertama ada yang namanya al-ammarah bis-su'i. Ya. Ammarah bis-su' yaitu suka menyuruh kepada keburukan, senantiasa mengajak kepada diri kita, yaitu pada posisi kita senantiasa diajak oleh jiwa atau nafas ammarah bisu yang ada di dalam diri kita, mengajak kepada hal yang sifatnya negatif. Bisa jadi gitu ya, udahlah melaksanakan sholat, toh masih ada waktu duhur, nanti ditunda terus itu kan, sehingga sampai akhirnya lewat. Ketika kita menunda gitu ya perbuatan-perbuatan itu, maka yang ada di dalam diri kita itu adalah ammarah bisu. Dan ternyata ammarah bisu itu ada juga, bukan hanya dimiliki oleh kalangan yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan atau melanggar perintah Allah, dalam arti sekalipun seorang preman, maka ammarah bisu dimiliki juga oleh kalangan ustadz atau oleh kalangan orang-orang yang senantiasa gitu kan dekat kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53, Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bis-su'i. Dan aku, kata Nabi Yusuf, tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan. Pada saat ketika digoda oleh Zulaiha, maka Nabi Yusuf bukan berarti tidak tertarik. Nabi Yusuf tertarik. Tapi kalau mengikuti ammarah bisunya, bisa jadi perbuatan yang tidak diharapkan dalam arti perbuatan negatif itu akan terjadi. Tetapi di sini gitu ya, Nabi Yusuf memiliki gitu ya benteng yang sangat kokoh di dalam jiwanya ya. Illa ma rahima Rabbi. Maka di sini kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Allah, jiwa yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang menjadi benteng Nabi Yusuf pada saat ketika digoda oleh Zulaiha. Kemudian yang kedua, ada yang namanya nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah jiwa yang senantiasa mengajak diri kita untuk berbuat positif. Pada saat ketika saat ini di bulan Ramadan, ya, umat Islam atau kita senantiasa lebih dekat lagi kepada Allah, maka yang mengajak, yang mengarahkan, kemudian yang mengarahkan kita, yang memerintahkan, itu adalah jiwa mutmainnah, nafsu mutmainnah yang ada dalam diri kita. Sehingga pada saat di bulan Ramadan, luar biasa keistimewaan bulan Ramadan gitu ya. Di dalam bulan Ramadan ini gitu ya, maka kita selaku umat Islam senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah lebih perbanyak lagi. Bisa jadi gitu kan, khatam berapa kali ketika di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Di luar bulan Ramadan 11 bulan itu
Maka ada pengaruh yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Nafsu mutmainnah inilah yang mengajak diri kita, memerintahkan diri kita untuk senantiasa mengarah pada yang positif. Sehingga di dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, Allah tegaskan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatim maradiyah. Ya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka senantiasa di dalam diri kita, baik orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah maupun orang yang senantiasa maksiat kepada Allah, maka nafsu mutmainnah mereka miliki. Di antara dua nafsu itu ada yang namanya nafsu lawamah. Yang nafsu lawamah ini gitu ya, ada yang mengatakan adalah nafas atau jiwa yang mudabdabun. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa nafsu lawamah ini adalah jiwa yang senantiasa pada saat ketika kita berbuat salah, pada saat ketika kita berbuat tidak baik atau menentang terhadap ajaran Allah atau abai terhadap perintah Allah, maka ketika timbul penyesalan dalam diri kita, penyesalan inilah yang muncul dalam diri kita yang namanya lawamah, yaitu menyesali bahwa perbuatan kenapa tidak melaksanakan itikaf tadi malam, aku menyesal. Maka penyesalan ini muncul, itu adalah dalam diri kita, lawamah kita yang senantiasa mengingatkan. Oleh karena itu, pada saat ketika manusia itu masih peka lawamahnya, ya, radar lawamahnya masih peka, maka inilah yang senantiasa ketika di dalam jiwa kita, di dalam diri kita ini, gitu ya, ada timbul penyesalan, lawamahnya itu masih berfungsi secara baik. Jamaah rahimakumullah, gitu ya. Tiga hal inilah yang berkaitan dengan nafas, ya, yang ada dalam diri kita, mendominasi. Amarrah bisu itu senantiasa mengajak kepada hal yang negatif, kemudian mutmainnah mengajak kepada yang positif, bertakwa kepada Allah, gitu ya. Kemudian lawamah ketika kita berbuat salah, maka senantiasa menyesali perbuatan salah itu. Maka tiga jiwa ini atau nafas ini ada dalam diri kita, mana yang paling dominan? Bisa jadi yang namanya manusia itu, Pak, gitu ya. Manusia itu, oleh karena itu ya, kita jangan sekali-kali memponis pada saat ketika orang berbuat salah, salah selamanya. Satu saat dia akan berbuat baik dan bertaubat pada Allah ketika hidayah muncul. Dan jangan juga pada saat ketika orang berbuat baik selamanya, maka muncul di dalam diri kita mengkultuskan. Ketika pengkultuskan muncul, maka timbul sifat sombong dari orang yang senantiasa berbuat baik itu. Satu saat karena muncul sifat sombongnya, maka Allah akan menggelincirkan dengan ujiannya itu. Oleh karena itu sigar tengah, kata orang Sunda. Ketika kita melihat seorang, satu saat dia pada saat ketika berbuat salah, ya Allah mudah-mudahan gitu kan, dia kembali kepada jalan yang diri olehmu, taubat. Pada saat ketika dia senantiasa istiqomah menjalankan kebaikannya, maka insya Allah kita doakan semoga dia istiqomah dalam kebaikannya. Oleh karena itu, mari kita memupuk di bulan Ramadan ini, mutmainnah itulah yang terus akan kita kejar agar kita di dalam menghadap kepada Allah nanti dalam keadaan hidup, proses hidup kita ini mengalami kematian ketika menjemput atau bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.